Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miqdari babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibqa'alih. Amma ba'd. Jemaah salat fardu subuh Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini kita sejenak akan mengambil hikmah dari para aulia, orang soleh. Pertama dari Al-Imam Ahmad bin Abil Ward radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, para aulia wa syuhada wa salihin, jami'i masyayikh nabiyin, utusan Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Muhammad al-Maliki al-Hasani, Ahmad dan Allah bi madadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, Akhu Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu. Akhu yakni akhu Muhammad. Ada seorang soleh namanya Muhammad ibnu Abil Farad, punya saudara namanya Ahmad. Muter-muter tuh orang-orang salafus soleh namanya muter-muter, Ahmad, Muhammad, Abdullah, itu muter-muter ya. Karena nama itu yang diambil berkahnya, bukan gayanya. Kalau sekarang yang namanya yang dicari gayanya. Kalau ditulis di Instagram itu panjang, tulis di Facebook namanya panjang cantik. Kalau dulu Ahmad, Muhammad, Abdullah, begitulah. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa Abdul Asma Abdurrahman, sebagus-bagus nama itu Abdurrahman, Abdullah itu sebagus-bagus nama. Abdullah sebagus-bagus nama, zaman sekarang jadi idola. Malas orang kasih nama, ya lah. Kasih nama anak Abdullah, saya nanti jadi idola sama orang kampung. Itu Abdul Asma, sebagus-bagus nama. Itulah orang kita ini. Ahmad dipanggil Ahmad, jadi Ahmad. Ahmad tuh Ahmad, tapi belum jadi orang kampung jadi dipanggil Ahmad, jadi Ahmad juga. Berubah-ubah nama, cantik-cantik. Jadi idola sama Ahmad. Beliau adalah Ahmad bin Muhammad
Tengok namanya Ahmad bin Muhammad. Saudaranya Muhammad lagi. Jadi dia ayahnya namanya Muhammad. Dia punya saudara juga Muhammad. Saudaranya itu Muhammad bin Muhammad. Seperti Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi cucunya, anaknya sampai diaturnya namanya Muhammad. Beliau ini Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Abdul Rahman. Ya, balik lagi Isa Abdul Rahman bin Abdul Samad. Abu Hasan Maula Said bin Al-As Al-Qurasi Yairbu bin Abil Warad. Bahwa Abu Habis bin Abil Warad Al-Musamma Muhammadan. Bahwa Azhar al-Akhwain Sinnan wa aqdamuhum maitan. Sahib al-Bishran al-Hafi wal-Haris al-Ma'asri wa Sariyat as-Saqafi. Dia ini adiknya si Asah Muhammad tadi. Dia adiknya, cuman meninggal lebih dahulu. Beliau pernah belajar dari Al-Imam Bishr Al-Hafi, terus Imam Al-Harith Al-Mahasidi wa Sariyat as-Saqafi. Itu orang-orang para aulia semua. Kalau kita belajar apa ini, tasawuf, kita belajar ilmu al-muhaqqiqin, al-tahqiq. Ini nama-nama yang tidak asing tadi. Min kalamihi, sebagian diantaranya hikmah kalam hikmah beliau. Waliullah idza zada jahuhu zada tawadu'uhu. Wali Allah, kata beliau Imam Ahmad nih, Ahmad bin Muhammad. Wali Allah itu ketika bertambah derajatnya zada tawadu, maka dia akan bertambah tawadunya, tambah tawadu. Begitu wali Allah derajat tambah tinggi, dia tambah tawadu. Tengok macam mana. Jadi tambah tinggi derajatnya seseorang di hadapan Allah, dia akan tambah tawadu, tambah tawadu, tambah tawadu. Kalau ada orang tambah sombong nampak, itu berarti tambah rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya begitu. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadu, Allah akan angkat derajatnya. Waman takabbara wa Allah, siapa yang takabur sombong, Allah justru akan rendahkan. Di waliullah idza zada jahuhu zada tawaduhu. Waliullah itu ketika derajatnya bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ketawaduannya juga bertambah. Kok ada orang soleh, misalnya derajatnya tinggi atau bahkan dianggap wali, tapi kok takabur, itu jelas salah prediksi. Jika ada orang soleh sombong, tidak ada. Kalau sombong nanti bukan orang soleh. Tidak ada orang soleh sombong. Karena kesolehan itu tidak hanya dilihat dari rukuk sujud saja, dari puasanya saja, tidak, tapi dari perilaku. Orang soleh mesti tidak sombong, mesti tawadhu. Wa idza zada maluhu zada safa'uh. Dan waliullah ini ketika hartanya bertambah, tambah kaya. Waliullah itu bukan berarti harus miskin, enggak. Waliullah itu tidak harus miskin, karena kadang dunia itu ngejar-ngejar dia. Ketika seorang wali itu hartanya bertambah, maka dia akan tambah dermawan. Ya,
duitnya tambah banyak, dia tambah dermawan. Tapi kalau ada orang kaya bakhil, itu berarti bukan orang soleh. Kalau orang bakhil itu berarti bukan orang soleh. Jelas. Balik lagi, bukan hanya dilihat dari ibadah sekedar sholat puasanya saja. Harta ini kan termasuk ada unsur ibadahnya juga. Kalau soleh mesti tak bakhil, kalau bakhil mesti tak soleh, karena itu berlawanan, sifat berlawanan. Rasulullah SAW bersabda, al-bakhilu ba'idu minallah, orang bakhil itu jauh dari Allah. Kalau dah jauh dari Allah apa soleh? Tak soleh. Orang soleh itu pada orang yang dekat dengan Allah. Kalau dah kata Rasulullah al-bakhilu ba'idun minallah, orang bakhil itu jauh dari Allah, berarti bukan orang soleh, berarti bukan waliullah. Tidak ada wali bakhil, tidak ada. Dan tidak ada nabi apalagi. Nabi kok bakhil, mana ada nabi bakhil. Jadi semuanya yang soleh-soleh itu tidak ada bakhil, mereka tidak bakhil. Nah, jadi kalau kita masih pelukik, berarti kita belum soleh, masih cinta dunia. Kenapa orang lukik, kenapa orang bakhil, kedekut, medit? Itu karena cinta dunia. Kalau kita suka suatu barang, sayang kita nak berikan sama orang. Ketika kita suka sama dunia, sayang kita nak berikan sama orang. Makanya itu sebabnya kenapa orang-orang bakhil. Kalau dia tak cinta sama dunia, dia ringankan dikasihkan dengan disumbangkan. Dan masalah dermawan ini harus wajib. Kalau kepengen dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kadang rasa sayang, eman, aduh, itu harus dilawan, tidak bisa diteruskan. Karena kalau kepengen jadi orang soleh, kalau kepengen jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selagi bakhil pasti jauh dari Allah. Lihat aja catatan sejarah terdahulu, para anbiya, tengok para anbiya, enggak ada yang bakhil. Terus yang paling dermawan sekali ya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara al-ulama warasatul anbiya, ulama itu ahli warisnya para nabi. Mestinya namanya ahli waris itu bukan nurunin duitnya kalau para anbiya, tetapi nurunin ilmunya, nurunin akhlaknya. Itu yang berat. Wa idza zada maluhu zada sahawu. Kalau hartanya bertambah, dia akan tambah dermawan. Kalau orang kita dunia hartanya bertambah, dia tambah pelukik, kumpul, tambah pelukik. Wa idza zada umruhu zada ijtihaduh. Dan ketika bertambah umurnya waliullah ini, maka bertambah ibadahnya, semangatnya bertambah. Umur tambah, semangat ibadahnya tambah, ijtihadnya tambah kuat. Kebalikannya, tengok kalau ada orang tambah tua tambah malas, nah ini bahaya. Dikebalikan. Waliullah itu dia tambah tua, tambah ibadahnya tambah kencang, tambah rajin. Masya Allah. Allah baja'alna minhum. Kemudian hikmah beliau yang berikutnya, wasalal qawmu bi khamsin ma'ahu. Suatu kaum akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan 5 perkara. Jadi
orang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan 5 perkara. Wusul, orangnya namanya wasil, sampai kepada Allah. Jadi ibaratnya gimana ya? Ini kan pembahasan kita ini pembahasan bukan untuk awam lagi, bukan orang awam lagi. Orang awam ini apa? Orang awam ini pokoknya disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat, sekedar itu beragamanya sekedar mengikuti perintah, berhenti dah sampai di situ. Maksudnya kenapa sholat wajib, kenapa puasa wajib, itu wajib, kalau tak dosa kita itu. Jadi seolah-olah itu adalah sudah batas final orang beragama. Jadi kalau dah sholat, dah puasa, dah zakat, dah haji, itu berarti dah puncaknya agama, ya itulah. Itu adalah awam. Dalam arti apa? Standar beragamanya hanya standar zahir saja, tidak ada standar di atasnya. Sementara para ulama al-muhaqqiqin, para aulia, mereka ada mengejar sesuatu di atas rata-rata. Maksudnya mengejar sesuatu di atas awam ini mesti ada yang lagi dikejar. Ini namanya apa? Namanya wusul. Wusul ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada Allah ini bahasanya ya, kalau kita ya para aulia, al-arifin, itu namanya orang-orang yang wusul. Dia sampai kepada satu makam, satu derajat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar di sholat, zuhurnya tok, puasa dan tetap, tapi ada satu derajat, satu makam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu kaum itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bahasanya ini ma'rifat, ahli ma'rifat, jadi aulia, jadi wali Allah, itu dengan 5 perkara. Pertama, biluzumil bab. Biluzumil bab itu maksudnya dengan tetap di pintu. Ini bahasa kiasan. Tetap di pintu itu maksudnya istiqomah. Terus jangan nunggu sebentar pintu tak buka, lah kita berkira malas lah. Malas lagi nih, macam tak dibuka pintu ni. Udahlah, malas, tak ada lagi datang sini. Ini macam tidak luzumil bab. Kalau orang betul-betul pengen masuk ya, di pintu kerajaan, pokoknya itu tunggu lihat lama-lama lah, nantaklah. Pokoknya aku tunggu sampai pintu ini terbuka. Satu, boleh pagi sampai sore pun tak dibuka buat, tapi aku pengen masuk. Udah aku tunggu sampai malam pun, sampai besok pagi tetap keinginan yang luar biasa pengen masuk itu menjadikan dia tetap berada di depan pintu. Maksudnya dia apa? Istiqomah ibadah. Baru zikir sikit, apa sikit, puasa sikit. Kata, aku dah baca ini, dah baca ini, tapi kenapa? Kok rasa hidup aku masih susah gini aja, macam tak ada perkembangan. Masya Allah. Dia tanya gitu, kenapa? Sementara aku tengok orang tu biasa, dia dapat gini, dia begini, aku susah betul gini. Aduh, ada orang mengeluh. Jadi dia merasa kayak nggak terima gitu, semacam komplain sama Allah. Ya Allah, aku ni dah pikir dah banyak, aku ulit dah banyak, ini dah banyak, tapi kenapa kok hidup aku gini terus nih gitu. Jadi ada komplain dengan Allah. Yang seperti ini tidak diambang. Ini sudah malas. Ini berarti dia tidak luzumil bab. Tidak luzumil bab. Sudah terus lupa dia tengok orang-orang itu kok enak ya baca ini, katanya orang ini kalau baca ini nanti rezekinya lancar, ininya dimudahkan. Aku udah baca, tapi kok aku malah macam gini, kau tetangga dapat, aku tak dapat. Astagfirullahaladzim. Ini
ini apa namanya berbahaya. Maksudnya ini sedang terombang-ambing. Orang itu harus luzumil bab. Luzumil bab ini pokoknya tetap aja kau nak masuk kan, ya sudah kau sabar aja di sini, sabar. Belum masanya, Allah tuh maha tahu. Kau belum mensyukuri apa yang Allah berikan kepadamu dan nengok orang lain. Ini dapat ini, aku yang dari dikira kurang banyak ini tak dapat apa-apa pun. Nah, jangan sampai lari dari itu. Kemudian watar khilaf. Jadi orang kalau kepingin sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah menghindari dan meninggalkan perselisihan. Kalau dah masuk ke bab khilaf, tak sempat kita nak duduk tenang ibadah, debat tak habis-habis, debat sana, panas lagi, susah nak sampai kepada Allah. Sibuk nak ngurusin orang, ngurusin debat. Wah, ini tak jadi. Panas. Setan banyak bermain perdebatan. Macam mana nak sampai sama Allah? Nanti di situ timbul sombongnya dan sebagainya. Susah. Ya sudah. Yang penting itu bukan urusan halal haram ataupun sifatnya doruri, sifatnya akidah. Yang ini boleh, okey, tak ada masalah. Tapi kalau urusan akidah, tak boleh. Memang babnya bab akidah, ini sesat, ini tak, ini sesat, ini tak boleh. Itu memang harus tegas. Kalau khilaf ini perbedaan yang apa ni? Maksudnya boleh, yang bisa ini boleh. Hanya perbedaan yang ringan, bukan sampai perbedaan masalah akidah dan sebagainya. Kalau itu ya tetap kita harus jelaskan. Ya kan? Terserah kaulah nak Syiah ke, nak Wahabi ke, nak apa lantak lah. Tak boleh gitu. Ini kalau urusan akidah ni harus didudukkan. Kau nak Khawarij ke, kau nak Jabariyah ke, nak Qadariyah lantak lah. Kalau itu diluruskan. Mana itu sebenarnya akidah. Ini perbedaan maunya. Contoh ni, kunut tak kunut, contoh. Kunut sah tak kunut pun sah. Dalam kan orang dah sampai ke derajat di hadapan Allah, engkau masih bahas kunut. Masalah yang penting sampaikan dulu, ini begini. Dah itu habis itu tak ada debat. Terawih 20,8. Ini begini. Dah, aku tak nak debat lagi. Sudah selesai. Kalau nak 2 rakaat pun boleh. Yang 2 rakaat pun boleh. Bentar lagi terawih ni. Karena panjang-panjang. Kenapa 20 rakaat? 8 begini, 20 begini. Sebanyak-banyak. Bulan Ramadan dibanyak-banyakkan. Bulan Ramadan mulai tanggal 1 sampai 30 debat terawih tak habis-habis. Lah macam mana nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Habis hari raya, tetap malas datang ke rumah ya. Malas. Karena rakaat tarawih, karena kunut subuh. Cuma memang ada istilahnya satu aliran atau pemahaman, dia cuma mengambil yang ini, pas alirannya ini melenceng, tapi ibadahnya atau di fikihnya mengambil kemudian tidak kunut dan sebagainya ada. Tapi kalau murni fikihnya memang sebenarnya tidak apa-apa, murni fikih. Batal khilaf, ya, jangan terlalu ngurusin perbedaan dengan lewati saja, tidak ada masalah. Yang penting kita sampaikan ini begini, kau nak silakan, tak nak kau tak ada debat. Penat menghabiskan waktu, tidak ada gunanya. Wa nafaidi fil khidmah. Kemudian yang ke 3,
orang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nafal fil hikmah. Nafal ini maksud melakukan khidmah. Orang ini rajin sholat, masya Allah, ibadah, zikirnya rajin, tapi dia tidak mau khidmah. Ini benar-benar seperti ini sangat diajarkan di pesantren, tapi mohon maaf kalau di pendidikan umum kayaknya nggak masuk. Nah, jadi kalau nafas ini khidmah itu melayan guru, tempatnya, kawannya, ini dilayani, itu namanya khidmah. Harus sedikit-sedikit nak duit, sedikit-sedikit nak duit. Nah, seperti itu melayani gurunya. Dulu Rasulullah yang lainnya Rasulullah tidak Anas bin Malik dan lain sebagainya dan sebagainya, melayani guru-gurunya seperti itu syarat. Jadi kadang-kadang kalau ada umpamanya ada santri kita bicara santri pandai anaknya nih, di kelas pandai ya, pelajaran pandai, hafalannya bagus, tapi urusan khidmah nih bersih-bersih malas, nyapu sana nyapu sini malas, bantu kawan malas, bersihkan WC malas. Tak haraplah, tidak berharap seperti ini, karena itu tidak menunjukkan keberhasilan dari ilmunya. Ilmu itu nyuruh apa sih? Ilmu itu kan jadi orang baik, jadi orang rajin, jadi orang ikhlas, tapi dia di kelasnya paling pandai, tetapi urusan khidmah dia tidak. Ini berbahaya, ilmunya bisa tidak bermanfaat. Macam mana iblis itu termasuk hamba yang sangat alim, iblis itu, tapi tak manfaat ilmunya, bahkan dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kedekatan seseorang itu hanya berdasarkan banyaknya ilmunya, maka iblis itu menjadi makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia alim, luar biasa iblis itu alimnya tuh. Tetapi kan kedekatan itu tidak hanya ditentukan karena ilmu, tapi juga ada hikmahnya dan sebagainya. Itu yang ketiga, jangan tidak berkhidmah. Kalau di pondok itu diajarin seperti itu, mesti diajarin. Ya ada sebagian santri memang ngaji suka, dia mutolaah terus, pagi mutolaah, siang sore malam mutolaah terus. Cuma dia kurang dekatan di dalam masalah khidmah. Ya, ada kotor-kotor sedikit, ada ini batu di dapur, dikurang, dia lebih suka belajar. Ya, tapi terlalu fokus ke sana itu juga dengan meninggalkan khidmah itu tidak benar. Ya, tidak benar. Dia akan kalau masalah ilmu tuh di mana-mana orang bisa dapat. Al ilmu yudrak wal khidmatu la tudrak. Ilmu itu bisa didapat di mana-mana. Tak usah pergi jauh-jauh. Tiap hari datang ke perpustakaan atau tiap hari buka Google, baca, hafalin, dapat ilmu, masuk semuanya. Hafalin aja. Sekarang cukup beli adalah wifi gratis pun ada sekarang banyak. Cukup baca kan dapat ilmu, masuk maklumat. Tapi kemanfaatannya sampai di mana? Kemanfaatannya dengan khidmah itu tadi, bantu sana, bantu layan sana dan sini, layani tempat di pesantren, di masjid. Kalau zaman dulu khidmah di masjid, tengok contoh Rasulullah SAW. Pada suatu hari Rasul datang ke masjid mencari seseorang. Datang Fulan, siapa? Di mana Fulan? Rasulullah karena tiap hari melihat orang ini, sahabat ini, tiap hari Rasulullah lihat dia bersihin masjid, tiap hari nyapu masjid terus. Tiap Rasulullah datang ke masjid nampak dia bersih masjid. Tiap Rasulullah datang ke masjid dia nampak bersih. Tiap datang ke masjid nampak bersih. Pada suatu hari Rasul datang, mana kok tak ada? Biasanya nampak dia bersih-bersih.
Tanya sahabat, di mana pulang? Kata sahabat, ya Rasulullah, beliau sudah meninggal. Kata Rasulullah, kenapa kalian tidak beritahu aku? Mentang-mentang tukang sapu gitu maksudnya. Kok tadi aku, kenapa aku tidak beritahu aku? Tolong antarkan aku ke kuburnya. Rasulullah yang minta diantarkan ke kubur dari tukang sapu. Tukang sapu itu namanya ahlu khidmah. Ahlu khidmah. Ya lillahi ta'ala. Tengok macam mana Rasulullah justru mementingkan dia. Dan Rasulullah sholat di atas kuburnya. Itu masalah khidmah. Itu terus. Itu tarbiyahnya. Wasabru al-masaib. Kemudian sabar. Yang keempat, syaratnya sabar di atas musibah-musibah. Orang kalau kepengen sampai kepada Allah memang harus sabar. Musibah mesti ada. Sebesar-besar musibah yang menimpa kita tidak akan sehebat yang datang kepada para anbiya. Para nabi, musibahnya besar-besar, cobaannya tak adalah apa, kita ini tak ada seberapa persen-persennya, tak ada. Tapi itulah menunjukkan apa, kedekatan ketika sabar. Tambah tinggi makam seseorang, maka akan tambah besar cobaannya. Jadi jangan istilahnya ini menganggap bahwa cobaan itu sebenarnya sial lah, nasib buruk. Tak gitu. Justru orang ini kalau tinggi derajatnya, cobaannya itu tambah berat. Yang tak ada cobaan itu tambah rendah. Fir'aun tak pernah sakit. Tengok macam mana. Tak pernah sakit. Ternyata dia laknat sama Allah. Yang terakhir, wasiyanatil karamat, dan menjaga karamah. Ya, ketika terjadi hal karamah itu tidak di share, tidak dipublikasi keluar, urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari awal sampai akhir mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.